Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 27 Mei 2025, tertulis di Mazmur 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat delima, dalam hidup ini tidak sedikit orang yang percaya yang pernah bertanya, mengapa orang jahat sepertinya lebih berhasil? Mengapa orang yang hidup tidak takut akan Tuhan justru hidupnya lebih enak? Sementara aku yang berusaha hidup benar justru menghadapi banyak kesulitan. Pertanyaan ini bukan lagi hal yang baru. Bahkan ribuan tahun yang lalu, pemazmur, seorang pemimpin pujian dan penyair dari suku Lewi pernah mengalami pergumulan yang sama. Mazmur 73 ini menjadi catatan yang jujur dari hatinya yang sempat goyah karena melihat keberhasilan orang fasik. Namun di titik balik terjadi saat ia masuk ke hadirat Allah. Di sanalah hatinya tercerahkan. Ia melihat hidup ini dari perspektif kekekalan, bukan hanya dari apa yang tampak sekarang. Dan dalam momen itu lahirlah sebuah pengakuan iman yang begitu indah dalam hatinya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sahabat delima yang terkasih, ada dua hal yang mau disampaikan firman ini bagi kita semua. Yang pertama yaitu kesadaran akan prioritas tertinggi yang mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Ini adalah pernyataan pemurnian hati. Pemazmur menyadari bahwa satu-satunya pribadi yang ia miliki baik di surga maupun di bumi adalah hanya Tuhan sendiri. Bukan surga itu yang ia dambakan, melainkan Tuhan yang ada di sana, melainkan Tuhan yang ada di surga. Surga bukanlah tujuan utama, tetapi relasi dengan Tuhanlah yang menjadi tujuan utama dan tujuan kekal setiap manusia. Dalam kehidupan rohani kita, ini adalah koreksi besar. Jangan sampai kita mencari Tuhan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan bukan sekedar jalan menuju sesuatu yang lebih besar, tetapi Tuhan adalah segala-galanya. Iman yang sejati mengarah bukan kepada hadiah saja, tetapi kepada pemberi hadiah, yaitu Tuhan sendiri. Poin yang kedua yang mau diajarkan bagi kita dari firman ini yaitu kepuasan sejati tidak dapat ditemukan di dunia. Sama seperti yang disampaikan firman dengan kalimat, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pemazmur memandang sekelilingnya dan menyadari bahwa semua yang ditawarkan dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan boleh kita katakan bahwa itu menipu. Kekayaan, kesehatan, kekuasaan, semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap. Ia belajar bahwa hanya Allah yang menjadi sumber kepuasan sejati. Ini juga menjadi tantangan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Dunia terus menggoda dengan berbagai tawaran. Kalau kamu mau ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu punya itu, kamu akan bahagia. Tetapi kenyataannya, semakin kita mengejar hal-hal duniawi, semakin kosong rasanya hati kita. Kecuali hati kita berlabuh pada Tuhan, kita akan terus merasa kurang. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat delima, dengan demikian bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang hidup di zaman ini? Ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama yaitu bangun kesadaran akan kehadiran Allah setiap hari. Mulailah hari bukan dengan membuka media sosial
tetapi mulailah harimu dengan firman dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah puas dalam segala keadaan. Saat segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan harapan, mari tanyakan, apakah aku masih memiliki Tuhan? Jika ya, itu berarti kita tidak kehilangan segalanya. Yang ketiga, renungkan nilai kekekalan. Hidup di dunia ini sementara. Mari belajar memandang hidup dari sudut pandang kekal, seperti pemazmur yang akhirnya melihat akhir dari orang fasik dan memilih untuk tetap melekat kepada Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, dengan demikian Mazmur 73 ayat 25 ini bukan hanya sekedar pengakuan pribadi seorang penyair, tetapi itu adalah undangan bagi setiap kita untuk memurnikan hati, menata ulang fokus hidup, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat segalanya. Di tengah dunia yang sibuk dengan penuh distraksi, biarlah ayat ini menjadi nyanyian hati kita. Tuhan, Engkaulah satu-satunya hartaku, baik di surga maupun di bumi. Tanpa Engkau, semua kehilangan makna. Aku memilih Engkau bukan karena berkat-Mu, tetapi karena Engkaulah segala-galanya bagiku. Amin.